Belakangan ini banyak dari kita yang sempat ribut-ribut soal dinasti politik. Apa sih itu? Dinasti politik itu sebuah keluarga yang banyak anggotanya ikut berpolitik praktis dan menjabat di banyak posisi penting. Ini artinya kekuatan politik di berbagai posisi jadi dikuasain sama satu keluarga aja. Dinasti politik udah sempat terjadi di beberapa negara dan kalau terjadi di Indonesia memang harus kita awasin. Ini karena politik dinasti itu cenderung membuat kekuatan bersama dengan orang yang sama. Dalam beberapa kasus, perkumpulan yang heterogen atau yang isinya beragam itu cenderung lebih sehat. Dalam ilmu pasti dan ilmu sosial juga pada prinsipnya sama. Contohnya, keluarga yang heterogen akan bisa ngasilin bibit yang bagus. Penyakit bawaan juga akan gampang buat saling mengeliminasi. Begitu juga sama lingkungan sosial. Lingkungan yang heterogen itu ngebuat lingkungannya lebih sehat. Bentrok di masyarakat itu muncul biasanya dari dua kubu masyarakat yang masing-masing homogen. Demikian pula sama politik. Konflik kepentingan politik biasanya muncul karena ada kelompok homogen yang gak gampang nerima perbedaan, masukan, dan pengawasan pihak lain. Kenapa begitu? Kesalahan ayah gak akan gampang dikritik anak. Kesalahan anak gak akan mudah diingetin saudara, adik, ayah, atau orang dekatnya. Akhirnya kelompok berkuasa ini jadi rentan bertindak korup dan semena-mena karena gak diingetin dan gak dikritik. Inilah kenapa dalam dunia politik, bibit dinasti itu jauh lebih berpotensi merusak dibandingkan rezim yang terdiri dari campuran banyak kelompok. Gimana dengan hasil dinasti politik di Amerika Serikat atau di negara-negara maju lain? Di Amerika Serikat, yang terkenal itu kasus Bobby Kennedy dan John F. Kennedy. Ketika John Kennedy memimpin, Bobby sang adik adalah jaksa agungnya. Pada saat itu, pengalaman Bobby memang gak setinggi ahli hukum yang lain. Hal ini munculin kecurigaan tersendiri di Amerika Serikat. Dan gak peduli seberapa bagusnya kerjaan dia, tetap aja kecurigaan itu ada. Di Singapura, Lee Kuan Yew juga ngebentuk anaknya buat jadi penggantinya. Tapi caranya lebih cantik dan bisa diaudit. Sang anak punya pendidikan tinggi yang baik. Karir elitnya juga dimulai dari menteri, kemudian jadi wakil perdana menteri, bareng pengganti ayahnya, dan sekarang baru jadi perdana menteri. Anak Lee selalu membuktikan dirinya jadi yang terbaik di bidangnya supaya masyarakat gak curiga dan ngungkit masalah dinasti politik di Singapura. Ada dua hal yang memang harus kita perhatiin sebagai warga negara. Pertama, dinasti yang terlalu kuat akan cenderung gampang melakukan malpraktek kekuasaan. Kedua, proses pembentukan dinasti tetap harus ikut sama aturan yang ada. Dinasti yang muncul akibat manipulasi aturan itu bisa jadi sebuah petaka. Hal ini biasa disebut dengan despotisme. Despotisme itu lebih buruk dari kerajaan, dimana kalau dalam kerajaan kan pergantian pemimpinnya itu melalui aturan yang jelas. Kalau despotisme, aturan pergantian pemimpin diubah-ubah dengan cara yang licik oleh rezim yang berkuasa saat itu. Kamu sendiri anti banget sama politik dinasti atau biasa aja nanggepinnya?